Pada tanggal 24 November 2022, saya Dewi Agustina melakukan pengkajian tingkat kesedihan kepada Ibu Diana di masa mawar. Sebelumnya saya telah membaca catatan medis pasien, menyiapkan alat, dan saya bertemu dengan pasien. Misi selamat duduk Mbak Bu. Ya, terima kasih Sus. Baik, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Diana. Ibu Diana. Boleh bilang Mbak siapa ya? Saya Mbak Dwi, adik kakaknya Ibu Diana. Baik, Bu, Mbak perkenalkan saya Dewi Agustina, perawat dan penjaga di Psikologi ini ya Bu, Mbak. Baik Mbak, kalau boleh tahu kondisi Ibu sekarang gimana ya? Jadi untuk kakak ibu saya ini setelah ditinggal suaminya meninggal, itu dia susah bersosialisasi dengan keluarga, dengan teman lainnya, dan dia itu sering murung gitu loh Sus, sering nangis, terus untuk nafsu makannya juga menurun, untuk pola tidurnya juga menurun Sus. Ibu, perasaannya hari ini gimana Ibu? Masih sedih. Sedih ya. Baik, sebelumnya saya berduka cita atas kematian suami Ibu ya. Baik, di sini saya akan melakukan pengkajian terkait tentang tingkat kesedihan Ibu ya, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat kesedihan yang Ibu alami. Di sini saya minta waktu kurang lebih 10 menit. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu tenang saja, nanti jika ada yang dirahasiakan akan saya rahasiakan ya Bu ya. Sebelum kita mulai, apa ada yang ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak kita mulai ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam sebulan terakhir seberapa sering Ibu merasa merindukan dan mendapatkan suami Ibu? Setiap hari. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir apakah kerinduan Ibu membebani Ibu atau mengganggu rutinitas harian Ibu? Pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu dapat menerima kematian suami Ibu? Untuk pilihannya, yang pertama tidak ada kesulitan menerima kematian, yang kedua sedikit kesulitan menerima kematian, yang ketiga beberapa rasa sulit menerima kematian, yang keempat kesulitan menerima kematian, yang kelima sangat kesulitan menerima kematian. Beberapa rasa sulit menerima kematian. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Untuk pilihan jawabannya, yang pertama tidak ada kesulitan mempercayai orang lain, yang kedua sedikit kesulitan mempercayai orang lain, yang ketiga beberapa rasa sulit mempercayai orang lain, yang keempat kesulitan mempercayai orang lain, yang kelima sangat sulit mempercayai orang lain. Sedikit kesulitan mempercayai orang lain. Untuk selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa pahit atas kematian suami Ibu? Untuk pilihan jawabannya, yang pertama tidak ada rasa pahit, yang kedua sedikit rasa pahit, yang ketiga rasa pahit hanya beberapa, yang keempat rasa pahit yang nyata, yang kelima rasa pahit yang sangat ekstrim. Rasa pahit yang nyata. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa perubahan seperti itu, mencari teman baru, mengajar minat baru akan sulit bagi Ibu? Untuk pilihan jawabannya, yang pertama berubah tidak akan sulit, yang kedua berubah akan sedikit sulit, yang ketiga berubah akan agak sulit, yang keempat berubah akan sangat sulit, yang kelima berubah akan sangat ekstrim sulit. Berubah akan sangat sulit. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Untuk pilihan jawabannya, yang pertama tidak ada rasa hampa, yang kedua sedikit rasa hampa, yang ketiga ada rasa hampa, yang keempat ada rasa hampa yang jelas, dan yang kelima ada rasa hampa yang ekstrim. Ada rasa hampa yang jelas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa kosong dan tidak berarti tanpa suami Ibu? Untuk pilihan jawabannya, pertama tidak ada rasa kosong atau tidak berarti, yang kedua sedikit ada rasa kosong atau tidak berarti, yang ketiga beberapa rasa kosong, yang keempat rasa kosong yang jelas, dan yang kelima rasa kosong yang ekstrim. Beberapa rasa kosong. Beberapa rasa kosong. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa suami Ibu? Untuk pilihan jawabannya, yang pertama tidak ada perasaan
selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa gelisah, kemudian terkejut? Kemudian jawaban yang pertama tidak ada perasaan, yang kedua sedikit perasaan merasa gelisah, yang ketiga beberapa perasaan merasa gelisah, yang keempat rasa gelisah yang jelas, yang kelima rasa gelisah yang ekstrim. Rasa gelisah yang ekstrim. Itu di pertanyaan selanjutnya nanti Ibu bisa menjawab dengan iya atau tidak ya Bu. Pertanyaannya, apakah kesedihan yang Ibu rasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain? Misalnya seperti Ibu sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Apakah salah satu dari gejala yang Ibu alami termasuk kerinduan dan setidaknya satu dari gejala yang Ibu alami ini berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaannya sudah Ibu jawab semuanya ya. Jadi selanjutnya saya akan menghitung untuk tingkat kesedihan yang Ibu alami. Baiklah, dari hasil pengkajian yang saya lakukan kepada Ibu Diana, dan untuk hasilnya Ibu Diana ini mengalami berduka yang begitu Mbak ya. Baik Sus, terus itu solusinya bagaimana ya Sus ya? Baik, tadi kan juga sudah menjelaskan terkait kondisi Mbak Ibu Diana, yaitu sering mengurung, menyendiri, nafsu makan berkurang, sosialisasinya juga itu jarang, terus sulit tidur. Keluarga bisa mengajak Ibu Diana untuk bersosialisasi seperti mengajak arisan atau berkumpul ya, seperti itu. Dan juga Ibu Diana bisa diajak untuk berbelanja. Nah, jika Ibu Diana tidak dicegah, rasa kesedihannya itu dapat menimbulkan gangguan mental kepada Ibu Diana. Seperti itu ya Mbak ya. Baik, untuk Ibu Diana sendiri bisa melakukan jika Ibu Diana ini merasa sedih atau teringat dengan suami Ibu bisa melakukan kegiatan sehari-hari Ibu ya seperti biasa, yaitu misalnya seperti membereskan rumah, bersih-bersih, mencuci masak, mencuci piring, seperti itu ya Bu, supaya tidak teringat dengan suami Ibu. Seperti itu Bu, apa Ibu paham? Paham. Baik, terima kasih Ibu Diana, tadi sangat kooperatif sekali telah menjawab semua pertanyaan dari saya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan dari Ibu atau Mbak? Tidak ada ya. Baik, Ibu dan Mbak bisa kembali ke rumah. Baik Sus, terima kasih Sus ya.